Bab 105. Bahasa kalbu. Bibir mengatup rapat, lidah keluh tak berucap sepatah kata pun. Kedua lengan panjang berbungkus jaket berwarna hitam, terlihat melingkar di tubuh lemas wanita itu. Dia melangkah paripurna melewati orang-orang yang berdiri menatap ke arahnya. Para gadis di bandara melayangkan tatapan cemburu bercampur takjub ke arahnya. Orang-orang di bandara menatap tak berkedip ke arah mereka, seolah menyaksikan artis papan atas yang melakukan syuting film beradegan romantis. Namun, pria bertubuh tinggi nan atletis itu mengabaikan tatapan menelisik itu. Sikapnya acuh tak acuh. Dia melangkah tegap keluar dari dalam ruangan itu. Beruntung pria itu menyembunyikan privasi di balik kacamata hitam yang bertengger di kedua matanya. Jika tidak, semua orang di bandara akan mengetahui siapa dirinya. Ujung-ujungnya akan berakibat fatal menjadikan sebagai bahan gosipan. Akhirnya menjadi pencarian berita terhangat di media sosial. Rio menyembunyikan wajah handsome di bawah topi berwarna hitam yang melekat di kepala. Hitungan beberapa menit, baru saja terlihat mobil parkir di depannya. Han bergegas turun, membukakan pintu mobil. Tanpa kata-kata, Rio memasuki mobil tersebut, mengabaikan kebingungan yang terukir di wajah Han. Sunyi, hanya terdengar deru kecil yang dihasilkan mesin mobil. Tatapan mata berwarna kecoklatan sangat tenang. Di sisi lain tangan masih mendekap tubuh mungil tak berdaya itu. Han memahami situasi, tidak berani berucap sepatah kata pun. Jika salah bicara dia sendiri yang akan mendapatkan imbasnya. Sekretaris setia sekaligus berstatus saudara angkat itu memilih bungkam mencari titik aman. Han kebingungan sendiri, setelah beberapa menit mengendarai mobil tidak mengetahui kemana arah tujuan yang akan ditempuhnya. Maaf, Rio, kemanakah aku akan mengantarmu? Ucap Han gugup. Tidak ada sahutan, sunyi senyap. Aku membutuhkan pertolonganmu, silahkan, secepatnya antarkan wanita ini ke rumah suaminya. Ucap Rio tenang. Han terperanjat bercampur bingung. Suami, wanita ini. Dia tidak memahami maksud pembicaraan tuannya itu. Sejak kapan wanita itu menikah, sehingga memiliki suami selain tuannya? Bisik batinnya. Han, apakah kamu mendengarkanku? Pertanyaan penegasan. Pria itu tersentak dari lamunan. Tapi aku tidak mengenal suaminya dan tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya. Kelelahan. Bagaimana? Tidak bisa melakukan hal sederhana itu. Sanggah Rio lagi, menarik nafas panjang. Penerbanganku terpaksa tertunda karena hal tak terduga ini. Silahkan kamu booking lagi tiket untuk keberangkatanku esok hari. Perintahnya. Pria senang. Kau pikir aku tidak mengetahui isi hatimu? Tidak perlu bersikap naif di hadapanku. Bukankah kau sangat mencintai wanita itu? Kehilangan dia membuat hidupmu seperti singa jantan kehilangan taring, suram tak bergairah. Namun masih saja berkelah berusaha menjauh darinya. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.
bisik batin Han. Han tiba-tiba memutar kencang setir mobil, mengubah jalur kendaraan. Han, apa yang kamu lakukan? Tanya Rio, menyadari Han mengalihkan jalur perjalanannya. Nanti, kau akan tahu sendiri, sahut Han santai. Rio terdiam bercampur bingung. Tanpa disadari, mimik cemas terukir jelas di wajah tampannya, sejenak menatap postur dagu tirus nan anggun itu. Tubuh Liana terkulai lemas, tidak sadarkan diri di dalam dekapannya. Han, wanita ini pingsan, harus membawa dia secepatnya ke. Aku mengerti maksudmu, sanggah Han, memotong pembicaraan Rio. DSR, pria ini, umpa asterisnya. Kelopak mata Rio melebar setelah menyadari kemana tujuan Han membawa mereka. DSR, Han, apakah kau sudah GL? Sopir setia itu mengabaikan omelan tuannya. Tak lama, mobil mewah itu berparkir tepat di depan villa pribadi Rio. Han, apakah otak asterismu tidak beres? Membawaku ke villa ini, bersama wanita yang telah bersua. Ya, pikiranmu lah yang tidak berasteris S. Potong Han, bersamaan mematikan mesin mobil, lalu keluar dari mobil tersebut. Han membukakan pintu mobil di bagian belakang. Han, kau berani sekali menantangku. Kelopak mata Rio melebar, seolah biji mata hendak keluar menahan kesal. Rio, apakah kau tidak mencemaskan keselamatan wanita itu? Masih saja mengulur-ngulur waktu membahas hal tak berguna. Apakah tidak terpikir olehmu, jika aku mengantarkan wanita itu dalam kondisi seperti ini, apakah yang akan dipikirkan keluarganya kepadamu? Karena itu aku membawamu ke sini. Setelah siuman biarkanlah dia pulang dengan sendirinya. Jelas Han. Rio merenung sejenak, apa yang dikatakan Han logis, ada benarnya. Tak lama pria itu keluar dari mobil, mengendong tubuh Liana dalam dekapannya, melangkah memasuki villa pribadinya. Yes. Diam-diam Han mengepalkan otot-otot lengannya, mengurai senyum puas. Ternyata rencanaku berjalan dengan lancar. Rio, silahkan luangkan waktumu menjaga serta bersenang-senang bersama orang yang kau sayangi. Bisik batin Han. Pria berpakaian formal itu mengurai senyum simpul, bergegas memasuki mobil, menyalakan mesin, lalu berembus meninggalkan sepasang sejoli di mabuk asmara tersebut. Asteris. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 10 malam. Hawa dingin merebak memasuki jendela kamar villa tersebut. Jendela kamar terlihat terbuka separuh. Di sisi kanan jendela terlihat seorang pria berdiri mematung, menatap kosong ke langit tinggi. Mata teduh itu menyaksikan dua bintang yang berdekatan saling berkelip-kelipan di angkasa. Tidak, jangan pergi. Igauan kuat itu menyadarkan Rio dari lamunannya. Refleks, membalikkan tubuh berlari mendekati Liana yang terbaring di atas ranjang, di kamar villa itu. Aku tidak ingin berpis. Bawa aku per. Liana,
Apakah kamu baik-baik saja? Ucapnya pelan. Naluri hati menggerakkan tangan itu untuk meraih jari jemari lentik itu. Tangan lebar itu menggenggam kuat tangan Liana. Liana, kamu demam. Pria itu sontak kaget merasakan hawa panas menjalar di telapak tangannya. Spontan Rio meraba kening Liana. Panas, suhu tinggi. Liana, kenapa denganmu? Bukankah dokter telah memeriksa kondisimu, mengatakan baik-baik saja, tetapi kenapa keningmu sepanas ini? Raut cemas terukir di wajahnya. Pelayan, teriaknya. Iya tuan. Sahut pelayan bergegas berlari memasuki kamar. Sediakan air hangat dan kain kompres. Baik tuan. Beberapa menit, pelayan telah memegang mangkuk di tangan. Maaf. Permisi tuan. Saya akan mengompres, Nona. Bawa mangkok itu ke sini. Biar aku yang melakukannya, kamu silahkan keluar. Ucapnya datar. Baik tuan. Pembantu itu tergesa-gesa keluar lalu menutup pintu kamar. Tubuh ramping itu terlihat menggigil. Suhu tubuh yang tidak stabil membuat badan itu terkadang gemetaran. Kedua mata terpejam. Bibir mengering terlihat sedikit bergetar, wajah telah kehilangan cahayanya. Rio memeras kain yang telah terendam air hangat lalu menempelkan tepat di kening Liana. Wanita Beatrice, kenapa membuang-buang waktu dengan menyiksa diri sendiri, karena memikirkan pria lain? Sementara kamu sendiri telah memiliki suami. Bisik batin Rio, sejenak memandang wajah yang telah memucat itu. Next episode. Akankah Rio memenuhi keinginan Liana untuk kembali menerima hatinya? Apakah Rio akan tetap bertekad berangkat ke Australia meninggalkan Liana?